Alhamdulillahilladzi faddala syahra ramadhana ala sa'iril ashhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru membacakan khatib tadi adalah surat Al-Isra 36, yang mana Allah melarang kita untuk mengikuti sesuatu yang tidak punya dasar ilmu pengetahuan, tidak berdasarkan pengetahuan. Wala taqfu, jangan kamu ikuti ma laysa laka bihi ilmun, yang kamu tidak punya pengetahuan. Tuhan dilarang tanya puputnya hana ilmi kira-kira. Tapi hasil enan tidak cukup untuk dilarang kita dan berhenti. Allah menyebutkan inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basara, penglihatanmu, wal fuada, hatimu, kullu dzalika kana anhu mas'ula, semua itu diminta pertanggungjawaban. Berarti kita harus mencari ilmu. Ilmu terendah, ilmu mendengar, ilmu melihat. Betapa rendah yang tidak kita dengar, tidak dapat. Padahal ada barangnya yang tidak kita bisa lihat, juga handung tergalon terpikir hana padahal na lebuh tingkat di para pakar bahawa ilmu indrawi yang ditangkap dengan panca indera terendah, dan ini mampu untuk semua adanya, semua kita bisa. Begitu kaum muslimin yang berbahagia, hana latan, hana mendengar, hana latan, hana mekalona. Itu pertama. Kemudian kita tahu bahawa bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah 185 Allah mengatakan syahrul ramadana unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturun padanya, pada malamnya itu, pada bulan itu, Quran hudan linnas, menjadi petunjuk. Petunjuk itu pedoman. Kalau kita beli mobil tablo Honda atau tablo binging angin, balsem, yang hijau petunjuk. Hana mungkin TV kita beli ada petunjuk juga. Bagaimana penggunaannya, menghidupkannya, mematikannya. Apabila ada konslet apa, komputer juga semua ada. HP tablo na buku petunjuk, hijau buku petunjuk. Jadi untuk barang-barang kecil saja, balsem, kalpena, obat-obatan, jangan salah menggunakannya. Jadi apalagi manusia yang bisa mencipta sesuatu, membuat ini, membuat itu, kalau tidak ada pedoman. Maka Quran itu adalah pedoman, hudan linnas, jadi petunjuk. Kemudian bayyinatin minal huda wal furqan, kemudian memberi penjelasan-penjelasan. Bayyinat itu memberi penjelasan, uraian-uraian. Tadi Quran sama dengan hudan, hudan dan hudan itu dia barang. Apa isinya? Itulah bayyinatin minal huda wal furqan. Dilihat di situ ada mana yang huda itu penjelasan tentang huda itu. Baca. Bagaimana baca? Iqra. Baca Quran. Quran qara'a yaqra'u Quran.
Quran itu artinya dibaca, kon yang kubah dalam lemari, kon blow negak-negak simpan. Itu arti literal aslinya itu Quran dari ayat Quran membaca. Jadi kemudian Furqan memberi penjelasan mana yang salah, mana yang benar, memberi penjelasan mana yang boleh, mana tidak boleh. Itulah dia fungsi Al-Quran. Seterusnya kembali kepada turun Quran di bulan Ramadan. Ayat pertama adalah surat Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kesimpulannya adalah apa yang kita ketahui akan diajarkan, akan belajar. Caranya pintu gerbang belajar itu pintu gerbang yang termudah juga itu membaca. Baca apa Quran, baca apa kitab-kitab, baca apa tulisan orang. Yang dikatakan ilmu yang kedua, yang pertama apa lengo mentau. Jadi oleh karena itu kesimpulannya judul khutbah kita hari ini adalah Ramadan ini meningkatkan ilmu dan amal. Ini pertama kita cerita ilmu. Bulan Ramadan ceramah maghribna, subuh, zuhur, ba'qadiu, ba'tifi. Telingo mentong hari. Gelinyung kupu bukan Tuhan kepukat olahraga lah. Untuk mendengar, lidah untuk membaca, diminta pertanggungjawaban. Ulam wala ayyama naftimu ala afwahihim, ketup apa? Panjang lidah, bersilat lidah, menjilat. Naftimu ala afwahihim, kunci mulut-mulut mereka. Wa tasadu arjuluhum, kakinya akan naik saksi, berarti kaki diminta pertanggungjawaban. Mata ada kek bertanggungjawab, telinga ada kek bertanggungjawab, hati ada kek bertanggungjawab, kaki ada kek bertanggungjawab. Watasanu arjuluhum, dia akan naik saksi. Watasanu, dan seterusnya kaki berbicara, tangan berbicara. Apa kaget tu? Karena lu dah berapa ronyanya hana hantam dalu mon syaitan yang mendawa kita kalah syaitan. Begitu mulut kita diberi oleh Tuhan. Jadi itu jalan kedua adalah membaca. Jalan ketiga, kalau mau dalam Quran disebut afala tatadabbarun. Apakah kamu tidak membuat kajian, masuk lab untuk kamu lihat penyakit corona patnya baik banget di bangsa kafe itu, baik banget di tangkilat. Mana corona itu? Semua yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Wa ma khalaqta hadza batila. Dan Allah mengatakan tidak malu. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah. Tuhan tidak malu dalam Quran menciptakan yang terendah, makhluk terkecil. Ba'udah itu adalah kerimu, mungkin lalat kecil yang paling kecil lagi. Dong juji po tiwo, nanya wong tiwo, satu hari hidup mati. Paling halus, maudahnya lagi kayak lagi nyamuk ubi. Maudah itu ada sayap mungkin. Paling rendah mana boleh kepegangan, menangsi kepegangan yang lebih halus, yaitu virus yang mati urang wanyo hana menedit. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Undur keperintah Tuhan katakan. Undur itu fokus memperhatikan. Kalau ra'a minkum mungkaran, siapa melihat selintas, melihat biasa. Tohu, now kalau na kuliah boleh, na kacamata tiblah bolong, tiblah hitam, tiblah putih, kumi raya tiblah. Tapi so lah. Kalau undur, lihat
Undur ila sakurah, perhatikan ke papan tulis. Undur itu fokus. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kamu tidak akan mencari ilmu bagaimana diciptakan itu ibil, unta? Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi dibentangkan. Nyan ahli fisika, ibad fisika ditemukan pakiban Tuhan mencipta langit, pakiban Tuhan mencipta bumi. Itu contoh tingkatan ilmu berikutnya. Orang awam cukup tadi mendengar karena wajib minta pertanggungjawaban. Berikutnya yang ada kapasitas membaca. Nya aku tahu pun dah begak dah tanpa pihak jelas. Mana orang jelas orang tanpa baru biunan je. Tidak bisa nak bikin pertanggungjawaban. Kiban dia aku tahu kuan tahu nak depan aku. Hendak bisa itu. Ditanya semuanya. Kemudian daripada itu, tahap berikutnya buat penelitian, menimbang, mengukur, mesenter, memperbesar. Terakhir yang ilmu filosof, yang mana Quran mengatakan bahawa afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akal? Nyan leblah go lam Al-Quran. Kemudian la'alakum taqilun 9 kali disebut dalam Quran. La'alakum taqilun, semoga kamu berakal, menggunakan akal. Afala taqilun 13 kali. Berarti 22 hago disebut taqilun, aqilun. Semoga kamu pakai akal. Kamu akal baca. Kau tujuk kepada Allah. Kemudian fikir. Akaina harus berfikir. Fikir dalam Al-Quran kebegah 17 go. Kata-kata fikir 17 go. Jumlah kata-kata akal yang itu macam-macam bentuknya 49 kali. Betul 32 go disebut dalam Al-Quran akal. Gedantang dia Allah, afala taqilun, afala la'alakum taqilun, yang 22 go pula. Fikir, afala tatafakkarun, apakah kamu hana kata mikir? Nyo 17 go. Sementara kata ilmu dengan berbagai bentuk, fi'il kah, isim kah, masdar kah, maf'ul bih kah. Misalnya la ilma lana, tidak ada ilmu illa ma 'allamtana wa 'allama adama, misalnya itu dalam berbagai bentuk. Berapa banyaknya? 584 kali. Begitu dahsyatnya ilmu dalam Al-Quran dihadang kita untuk mencari ilmu. Itu mencari ilmu dengan berfikir, dengan baca Quran, dengan baca pengalaman orang, tulisan orang, dengan mendengar, dengan semuanya. Tapi ini berfikir pun melahirkan ilmu. Maka para filosof, para pemikir dikarang buku, dikarang tafsir, dikarang kitab kebaik-kebaiknya itu fikir. Katanya hana mampu lagi, hanjut si lagi, kampas sampai ke mata, perguan diri ke rumah, urang carong sekeliling ini semuanya. Tidak cukup pada saat lagi megah Tuhan dua ada itu. Hantu punya ada kata. Itu 15 menit sampai ke dalam serang tapak je saja. Peralatan yang gap tiwa ti malam ku deh, uti melu tiwa ti malam ku deh, pulau banyak. Orang kita jani di kapal di laut lam ikah krum lam tiwa ti malam. Kau ya Allah Taala mina bertangak aduh. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu hancur tengok hilang kem dengan jawabannya. Pak kampung, pak lahir kamu. Oleh karenanya kaum muslimin yang berbahagia, tingkatkan ilmu pengetahuan Al-Quran. Ilmu tingkat ketinggilah Al-Quran. Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Ditantang kita mencari ilmu, mengkaji semuanya. Jadi oleh karena itu tidak boleh main-main kita dengan ilmu. Pertama akan ditanya oleh Allah, kemana umurmu ya
yang panjang atau pendek kamu gunakan. Kedua, kemana anak dan isterimu kamu arahkan. Yang ketiga ditanya, walaupun hari kemarah bukannya Quran ditanya. Itu ditanya anakmu, umurmu pertama, kemana sehatmu kamu bawa, kemana ilmumu. Aduh ya Allah, ya malaikat anak ilmu diam tanpa dumno kesempatan, dumno sehat boleh mengilmu kata dalam ilmu. Itu kaum muslimin. Bab pertama dalam subah nanya tentang ilmu pengetahuan. Hana 40. Itu tadi Quran diturunkan, nuzul Quran malam kemarin kanwi BBE itu. Ceramah apa-apa masa-masa. Asal Quran hana menengok, baca dah kayak biasa. Pakai bang puasa kayak biasa, kayak thong kali dulu. Gop dia, gop kanwi. Hom target kan kita. Ini satu bab pertama peningkatan ilmu. Bagaimanapun harus. Ini kesempatan. Bulan Ramadan mencari ilmu di rumah, di kota, di mana, di buku. Hari ini baca, beli iPad-nya, segala ilmu ada di situ. iPad itu HP yang 1 juta itu atau 2 juta. Mandumna kitab tafsir dan Quran, kitab-kitab semua kitab nama hadis, semua hadis ada dalam itu. Hai aku kapuno cho tengok cho. Kapuno do aku tengok cinyo na. Getanya Tuhan aku betul tengok. Kapuno tengok cho. 5 minit tadi. Hana datang saja kampus ni. Berikutnya ilmu yang tidak diamal. Fa'alimu bi'ilmihi. Fa'alimu bi'ilmihi. Orang alim dengan cukup ilmu, lam ya'maluhu, tidak mengamalkannya, mu'azzabun min qablul wasan. Ini keputusan ulama dengan menyimpulkan dari hadis, dari Al-Quran semuanya. Misalnya Quran atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum dan lain-lainnya, ayu buat berdoa roh nak rubut. Dan juga macam tentang ilmu wajib diamalkan. Jadi kalau kita punya ilmu tidak diamalkan, tidak diceritakan kepada orang lain, tidak disampaikan orang lain, mu'azzabun min qablul wasan, lebih dahulu diazab dia daripada penyembah patung. Nah bala ni ilmu na dumpah apa tak amai tu tanggung-tanggung. Nyo lebih awal beragam daripada waktu mah patung. Lambab lain tu pegah ilmu yang tidak diamal. Al ilmu bila amalin, ilmu yang hana diamalkan. Kasyajari bila samarin, persis seperti pohon hana buah. Lagi bah jaloh hana dibubuh selama-lama. Pat terbulah je lampu kau. Panjang tinggal ke ni waktu dum rumati inna lillahi wa inna ilaihi pat jalohnya. Yang fa'alimu bi'ilmihi, orang yang alim dengan ilmiah tapi tidak mengamalkannya. Al ilmu bila amalin, ilmu tanpa diamal, kasyajari. Syajarinya syajarah, pohon kain. Seperti pohon, persis pohon kain bila samarin, samar itu buah, hanabo. Jadi oleh karenanya ilmu diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu tidak punya ilmu juga salah, nah ilmu itu salah. Yang betulnya bagaimana? Ada ilmu yang banyak, ada amal yang banyak. Ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Dengan ilmu hidup terasa mudah, dengan amal hidup terasa mudah. Oleh karena itu mari kita sesuaikan ilmu yang banyak dengan amal yang banyak, lebih-lebih di bulan Ramadan. Pencari ilmu kebegah dari Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah orang beriman, satu bab. Orang beriman pasti diangkat oleh Allah, titik. Kemudian orang berilmu darajat, beberapa derajat dari yang tidak punya ilmu. Gegambarkan orang berilmu dengan tidak ada ilmu
bedanya antara bintang-bintang di malam hari dengan bulan. Bulan ubiraya nyan gambaran urang berilmu bah Nabi. Bintang-bintangnya hanadu lah geduk-geduknya berjanji gelap tidak nyan ke orang awam. Oleh karena itu begitulah bandingannya. Malah orang mengajarkan ilmu, ada ucapan mengatakan kata dan muallimu, hampir-hampir guru itu supaya menghargai ilmu. Kadal muallimu rasulah, hampir-hampir orang yang berilmu setingkat dengan Nabi, diangkat beribu-ribu derajat. Akibat derajatnya menurut Ibnu Abbas ahli tafsir, gaknya kepegah derajatnya adalah 700 derajat. Derajatnya satu derajat jamak. Dan untuk orang berilmu diangkat 700 derajat. Satu derajatnya beda satu dengan yang lainnya adalah 500 tahun jarak tempuh. 5 ketuh kali 7 ketuh. 7 ketuh derajat. Gumnan hebat orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Nyo ayat Al-Quran yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Terjemahan dan tafsir dari ayatnya. Mudah-mudahan kaum muslimin ilmu yang ada kita tingkatkan dan kita amalkan. Amal yang kita lakukan bulan Ramadan berlipat-lipat ganda daripada bulan-bulan sebelumnya. Mudah-mudahan doa ini ada manfaatnya bagi kita semua. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan. Lebih kurang mohon diperbanyak maaf.